Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Oke, kamu dan dia. Apa yang akan kita bahas tentang kamu dan dia masih menjadi misteri. Nanti sesuai dengan kartu yang terbuka saja ya. Oh, bottom of the deck, ada death ya. Berarti mau nggak mau hubungan ini harus berakhir atau hubungan ini harus berubah ya. Yang tadinya toksik harus diakhiri dan harus adanya perubahan, harus ada yang dirubah gitu ya secara signifikan. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin pengakhiran death, tapi untuk mengulang atau bukan mengulang ya, tapi untuk memulai sesuatu hal yang baru di hidup kalian atau di hubungan kalian ya. Karena di sini kalau aku lihat ada situasi yang berulang sering sekali terjadi, dan situasi yang berulang itu ternyata menyakitkan. Ternyata tidak memberikan dampak yang baik di hubungan kamu bersama dia. Ternyata menyakitkan, ternyata apa sih namanya itu, terlalu menyiksa bagi kalian gitu ya, karena memang ada masalah yang sudah mendarah daging dan mungkin sampai sekarang belum teratasi, sehingga mau nggak mau hubungan ini harus berakhir dan harus dimulai dengan awalan baru. Entah mungkin kalian akhirnya ya sendiri-sendiri dengan memulai awalan baru kalian masing-masing, atau kembali lagi bisa tapi mulai awalan yang baru. Intinya di sini adalah kalian harus mengakhiri hubungan ini, harus ada yang berubah. Siapapun dia yang membuat onar di hubungan ini, dia harus bisa berubah terlebih dahulu secara signifikan. Dan aku lihat memang akan ada situasi yang menyakitkan bagi dia yang berulah di hubungan ini. Aku melihat energi dia ada Four of Wands. Berarti orangnya memang ini ya, sangat memprioritaskan keluarga, sangat berdedikasi sekali dengan keluarga. Dan aku melihat di sini kayak ada yang ingin dia rayakan bersama kamu. Seperti dia ingin adanya suatu pernikahan kah, lamaran kah, atau menjalani keluarga bahagia bersama kamu. Kalau misalkan saat ini memang kamu dengan dia sudah berpisah, berarti dia ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu dan merayakan sesuatu dengan kamu. Bisa jadi dia akan datang atau dia akan berkomunikasi dengan kamu kembali di perayaan, di hari perayaan tertentu antara kamu dengan dia. Entah mungkin hari ulang tahunmu, hari jadimu bersama dia waktu dulu ya, atau mungkin hari-hari besar ya, atau ya apalah gitulah ya, hari apa gitu. Pokoknya ada hari perayaan dan dia di sini ingin merayakannya bersama kamu, bersama keluarga, bersama teman-teman juga, sahabat gitu ya. Aku lihat di sini ya, kita lihat ini nih, ada tombak, ada apa sih namanya ini ya? Apa sih namanya? Gazebo. Ya, semacam itulah ya. Atau aku lupa ini namanya apa. Nah, terus ini ada kayak pernikahan ya, kayak ada pernikahan di sini, kelihatan nggak sih, blur ya? Ya, ya seperti itulah ya. Mungkin bisa jadi dia ingin melamar kamu, mengajak kamu menikah, atau ya balikan. Intinya ada ada sesuatu yang ingin dia rayakan bersama kamu. Cuman aku melihat saat ini dia kayak masih belum bisa gitu ya, fokus pada hubungannya bersama kamu. Lebih tepatnya gini sih, dia kayak sulit untuk memfokuskan ke kamu.
Jadi aku lihat di sini dia masih ada masalah tentang keuangan yang mungkin keuangannya itu belum stabil. Karena dia ini kalau aku rasa punya gaya hidup yang cukup hedon, orang yang apa itu namanya, mungkin memang dia ini juga keuangannya belum stabil, terus juga dia harus melihat realnya, kenyataan bahwa dia harus bisa memenuhi kebutuhan dia pribadi sekarang, memenuhi kebutuhan pribadi dia di masa depan. Bahkan di sini dia mungkin ingin mempersiapkan keuangan masa depan dia. Bahkan aku lihat juga ada di antara mereka ini yang mungkin menanggung perekonomian keluarga, ya, entah mungkin menanggung perekonomian orang tuanya, adik-adiknya, atau gimana deh gitu ya. Sehingga aku lihat saat ini beban keuangan cukup besar yang dia tanggung. Terus itu juga bahkan mungkin di antara mereka ada yang sampai mengambil pinjaman uang yang cukup besar di sini, sehingga ya mau nggak mau beban semakin berat secara materi. Jadi dia harus apa itu namanya, mencari uang yang banyak ya. Jadi lagi sibuk kerja banget aku lihat di sini. Bahkan sebenarnya dia juga kayak berharap atau kayak pengen banget ya kamu ngebantu dia gitu. Kalau misalkan kamu bisa ngebantu dia atau mau sama-sama memperjuangkan materi dia di sini, aku lihat mungkin dia akan terbantu dan niat dia ini mungkin akan lebih cepat. Tapi kalau misalkan di sini kamu tidak membantu, ya aku lihat saat ini dia sedang apa tuh sebutannya ya, ya kesulitan lah gitu ya, lagi kesulitan banget gitu. Bahkan mungkin ada suatu keinginan juga yang ingin dia beli, misalkan pengen beli rumah, pengen beli kendaraan ya, atau pengen beli sesuatu yang dia impi-impikan gitu, dan itu mungkin harganya cukup besar, cukup mahal. Bahkan makanya di sini dia sampai ada yang meminjam keuangan, minjem uang gitu ya, minjem uang dengan jumlah yang cukup banyak. Ten of Pentacles, berarti ya aku melihat di sini kayak ada keinginan dia untuk memiliki suatu hubungan yang bahagia. Bahkan dia ingin memiliki suatu hubungan jangka panjang ya, yang berkonsisten dengan kamu, dan juga memiliki kehidupan berumah tangga yang makmur dengan kamu, kayak gitu ya. Terus juga aku melihat di sini dia ingin membuat hubungan kalian itu kuat ya, terus itu apa tuh namanya, bahagia, damai ya. Terus itu juga saling menghargai, saling menyayangi di keluarga kalian, seperti itu ya. Ya intinya di sini dia sering sekali memikirkan untuk bisa hidup bersama dengan kamu, berumah tangga dengan kamu, atau mungkin bertunangan, atau mungkin saat ini lagi mikirin gimana caranya untuk bisa kembali dulu dengan kamu, kemudian melanjutkan rencana dia untuk ke sebuah pernikahan dengan kamu gitu ya. Dia juga ingin punya hubungan yang lebih kuat dengan kamu. Dan ini juga pertanda bahwa saat ini dia sedang merencanakan ya, merencanakan itu semua, atau merencanakan itu bisa terrealisasi gitu. Jadi saat ini kalau aku lihat kayak dia sedang dalam proses perjalanan menuju ke arah kamu gitu ya. Bukan berarti dia saat ini lagi di jalan raya, nggak gitu juga. Maksudnya bisa jadi yang dia fokuskan saat ini ya keuangannya dulu, dia mungkin harus menabung untuk biaya melamar kamu kah, atau biaya untuk transportasi ke kamu kah, atau gimana gitu ya. Nah, jadi kalau aku lihat di sini memang niat dia atau prinsip dia itu juga pengen menikah dengan seseorang ya, dengan kamu, tapi juga dia pengen membawa pernikahan ini ke kehidupan yang makmur. Jadi bukan hanya sekedar nikah doang, tapi juga dia pengen pernikahan ini tuh penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kestabilan, terutama dari materi gitu. Dia nggak mau membawa-bawa kamu dalam kesulitan secara perekonomian kayak gitu. Sedangkan aku lihat di sini kamu King of Coin, berarti aku lihat ada memang kebiasaan di antara kalian ya. Ada perbedaan yang cukup bias di sini.
kamu king of coin, dia two of coin ya. Di mata dia, aku melihat sebenarnya bukan hanya di mata dia ya. Kalau aku lihat dari keuangan kamu, justru malah kamu ini berkelimpahan. Kamu ini makmur keadaan keuangannya. Kamu aman secara keuangan. Terus juga kamu itu orang memang ambisius dan juga kamu itu baik hati ya. Kamu protektif juga sehingga kamu itu kalau bisa dibilang kamu itu udah paket komplit. Sehingga dia ini ingin ketika mau bersanding dengan kamu, ketika dia ingin kembali dengan kamu atau melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius, dia pengen ada kesetaraan antara kamu dengan dia. Kalau saat ini kamu sudah makmur, sedangkan dia belum, justru malah ada hutang di sini, kan dia ngerasa kayak nggak seimbang gitu loh antara kamu dengan dia. Justru malah terlihat sekali biasnya di sini ya kan. Kamu makmur, dia mungkin masih dalam posisi terjatuh secara perekonomian. Jadi nggak ada kayak ada rasa nggak percaya diri gitu loh untuk bisa bersanding dengan kamu. Makanya di sini dia sedang mengusahakan itu kalau aku lihat di sini ya. Apalagi di sini kamu mungkin selalu membantu dia, mungkin kamu pebisnis ya, sehingga keuangan kamu berkelimpahan di sini. Terus juga kamu orang yang bisa diandalkan, kamu baik hati. Ya mungkin kamu selama ini selalu membantu keuangan dia, sehingga dia ngerasa kayak rendah diri gitu loh, ngerasa kayak nggak pantas gitu. Kalau keadaan dia saat ini keuangannya anjlok dan dia tetap aja kekeh mau memperjuangkan kamu, ya kayak orang nggak tahu diri gitu. Dia ngerasanya seperti itu ya, karena yaitu kamu king of pentacles, kamu penguasa keuangan, sedangkan dia di sini two of pentacles, masih mengais-ngais rezeki gitu loh. Karena keuangan dia masih drop, masih di bawah gitulah ya. Kemudian aku melihat di sini mungkin kamu ini sosok seorang ayah, atau mungkin kamu ini jiwanya maskulin. You know lah ya, kayak sosok ayah yang jiwanya maskulin. Berarti kan mau membiayai gitu ya, mau memberi mungkin kamu juga pemberi nafkah ya. Kamu orang yang intinya bersifat yang materi itu, kamu kayak nggak pelit gitu loh. Dan kamu orang yang bertanggung jawab, kamu orang yang bisa diandalkan gitu kan. Kamu baik hati, kamu tegas. Ya sosok seorang ayah, kalian pikirkan aja deh, kamu itu seperti sosok seorang ayah. Ya kalian lihatlah ayah kalian ya. Sosok seorang ayah itu seperti apa. Ya kalau misalkan anak minta uang itu kan pasti dikasih. Nah kayak gitu. Ya sosok seorang ayah aku lihat di sini. Terus juga kamu itu orang yang sangat humble ya. Kamu itu kayak gini, terhadap dia, kamu itu menganggap dia itu dekat seperti teman gitu loh, bukan hanya sekedar pasangan, tapi juga kamu itu menghargai dia seperti orang yang terdekat, seperti teman gitu loh ya. Terus itu juga kamu aku lihat di sini memang orang yang sudah sukses, baik hati, bisa dipercaya, protektif ya. Selalu berusaha membangun lingkungan yang aman, penuh perhatian ya untuk keluargamu, untuk orang-orang yang kamu cintai. Bahkan kamu orang yang memang kalau menunjukkan cinta itu memang melalui tindakan ya, daripada kata-kata. Jadi kalau misalkan kamu sayang dengan siapa gitu, misalkan ke orang tua aja deh gitu, misalkan orang tua misalkan dia ngomong, orang tuamu pengen apa gitu ya, misalkan pengen tas gitu ya, kamu langsung beliin. Nah kayak gitu ya aku lihat di sini. Terus itu juga kami itu juga orang yang sangat menganggap bahwa sebuah komitmen itu sangat serius dan sangat sakral ya, sehingga kamu nggak mau gegabah dalam dalam mencari pasangan gitu ya. Kamu perlu mengenal dulu lebih dalam siapa yang nantinya ingin bersanding dengan kamu gitu. Kamu nggak mau asal comot aja, nggak, tapi kamu harus lebih mengenal dulu dia ini siapa, bibit bebet bobotnya seperti apa, berasal dari keluarga yang seperti apa, kayak gitu ya. Pekerja keras, bekerja atau tidak, ini semacam itulah ya. Dan aku melihat di sini kamu juga orang yang secara emosional atau finansial kamu akan berikan secara nyaman kepada pasanganmu. Jadi kamu akan membuat pasanganmu itu
terasa nyaman ketika kamu bersama dia, ketika dia bersama kamu, baik itu secara emosional maupun finansial. Makanya kalau misalkan di sini dia punya masalah secara finansial, kamu akan beri, kamu akan bantu dia gitu. Nah, itulah yang membuat dia merasa semakin tidak percaya diri, semakin kayak apa ya, dia ngerasa kayak rendah diri gitu terhadap kamu, kayak nggak pantas gitu loh. Apalagi di sini itu tadi ada kejomplangan di antara kamu dengan dia, terutama tentang materi di sini. Kemudian ada Wheel of Fortune. Oh, hubungan ini juga ternyata on off ya, sering terjadi. Dan kalau memang saat ini kamu dengan dia berpisah, aku lihat memang akan ada kedatangan lagi nih, entah mungkin kamu yang akan menghubungi dia atau datang ke dia, atau sebaliknya dia yang akan datang ke kamu atau menghubungi kamu. Intinya kalau ada Wheel of Fortune nih, kalian belum selesai nih urusannya nih, pas ini bakalan didatengin lagi, dia akan datang lagi ke kamu. Nine of Pentacles. Wow, ya aku lihat di sini ada King of Pentacles, terus Nine of Pentacles. Usaha-usahamu yang selama ini kamu rintis, yang selama ini kamu perjuangkan ya, yang selama ini kamu udah pontang-panting lah sama usaha atau pekerjaan kamu, aku lihat lebih ke usaha sih ya, usaha sudah membuahkan hasil ya. Intinya yaitu King of Pentacles, kamu itu sekarang sudah sukses, sudah mapan secara materi, sudah aman, sudah terus juga kamu itu sudah memiliki banyak prestasi, atau kamu apa ya, sudah menunjukkan prestasi-prestasimu dengan ditandai bukti bahwa kamu sekarang sukses gitu loh secara materi, kamu mandiri sekarang, bahkan kamu kayak gampang gitu meluangkan waktu ya, karena keuangan kamu sudah mulai membaik, bisnis kamu mungkin sudah melonjak tinggi, bagus ya, sahammu mungkin sudah, wah nggak usah diragukan lagi lah ya, sahammu mungkin sudah tinggi sekali harganya gitu kan. Jadi kamu udah tinggal tunggu uang masuk aja, uang masuk. Atau mungkin kayak dulu mungkin kamu sampai pontang-panting ya, sampai sulit untuk istirahat ya, sulit untuk meluangkan waktu dengan keluarga. Tapi sekarang kayak ya udah kerja aja, apa yang penting-penting gitu. Kalau udah ya udah, bisa istirahat, bisa kumpul-kumpul dengan keluarga, meluangkan waktu bersama keluarga. Seperti itu aku lihat di sini ya. Intinya saat ini kamu sudah mengalami suatu keamanan secara materi dan kamu sudah mandiri secara keuangan. Kemudian juga aku melihat kalau Nine of Pentacles dari keuangan, dari percintaan ini melambangkan kedamaian. Ya, aku melihat saat ini kamu sedang mengalami situasi damai. Kamu aku lihat sedang dilindungi oleh semesta. Dan kamu ingin bersikap fleksibel aja deh. Kalau misalkan dia saat ini tidak bisa memperjuangkanmu, ya sudah, mau diapakan. Kamu juga nggak memaksakan dia, kamu nggak akan mengekang dia untuk memberikan kamu effort, atau kamu mendorong-dorong dia untuk segera memberikan kamu kejelasan. Kalau dia memang nggak bisa atau nggak mau untuk memperjuangkan, ya sudah gitu. Kamu sekarang tinggal lihat aja dari effortnya. Kalau dia ada effort, ya kamu akan effort. Kalau dia nggak ada effort, ya udah, buat apa diperjuangin. Nah kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat saat ini kamu sudah menunjukkan kemandirianmu gitu ya. Apalagi di sini kamu orang yang penuh dengan ambisi dalam sebuah komitmen ya. Kalau misalkan gini, tujuan kamu adalah sebuah komitmen, tapi kalau misalkan komitmen itu tidak dibarengi dengan usaha berdua, ya nggak usah berjalan bersama dengan dia gitu. Itu yang aku lihat di pemikiran kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini, kamu memang selama ini selalu menyemangati dia, selalu mendukung dia, ya. Bahkan kalau misalkan dia punya bisnis atau pekerjaan apa gitu, kamu mungkin ya ada andil lah, walaupun sedikit. Mungkin kamu membantu dia secara keuangan, atau bahkan hanya sekedar motivasi doang ketika dia lagi terpuruk. Kamu membangkitkan dia dengan motivasi, dengan merangkul dia, dengan memeluk dia. Ya, selalu ada untuk dia, tidak meninggalkan dia, seperti itu. Ya, jadi aku lihat effort kamu sudah lumayan keras di sini, ya. Dan aku lihat memang selama ini kamu dengan dia itu benar-benar bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama ya, terutama tentang materi. Terus itu juga aku lihat di sini memang kamu dengan dia sudah banyak sekali pengalaman ya. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ini kayak ingin mendapat saat ini ya,
dikala saat ini dia sedang sibuk dengan materi, ya, dengan mencari materi. Aku lihat di sini dia kayak pengen banget kamu itu meluangkan waktu untuk dia, untuk tanya kabar kah, menghubungi dia kah, ya seperti itu. Karena aku lihat selama ini pengorbanan kamu bertahun-tahun, ya gitu. Ketika dia lagi terjatuh, kamu selalu ada untuk dia. Tapi sekarang kamu itu udah beda gitu loh. Ketika sekarang kamu sudah mapan, terus itu ternyata kamu mungkin selama ini tidak pernah diperjuangkan, hanya kamu yang selalu bertahun-tahun memperjuangkan dia, tapi tidak ada timbal balik dari dia. Sekarang kamu fleksibel gitu ya, sehingga dia merasa kayak ada perubahan secara drastis yang terjadi pada kamu. Kok sekarang dia lagi terpuruk, kamu nggak ada di sisi dia. Dia merasa seperti itu. Ya gimana enggak? Aku lihat di sini kamu juga cukup kecewa ya. Selama ini kamu ada untuk dia, tapi ketika kamu mengharapkan dia untuk memperhatikan kamu atau memberikan timbal balik, ya nggak ada juga gitu. Jadi ya udah, fleksibel aja sekarang. Nah itu dia ngerasa kayak dia butuh perhatian kamu sekarang, butuh dukungan kamu, butuh ada kamu di sisi dia gitu. Ya karena dia sudah terbiasa dengan pengorbanan kamu selama ini yang sudah bertahun-tahun itu, gitu ya. Dan aku melihat juga saat ini ketika kamu sendiri ya, kamu juga sebenarnya ingin menghargai otonomi dan kebebasan dia. Jadi kamu tidak mau mengekang dia. Kalau misalkan kemampuan dia dalam menghasilkan keuangan itu tidak bisa melesat secara cepat, ya udah. Toh di sini juga kamu tidak mau memanjakan dia lagi gitu. Aku merasa kayak kamu sudah merasa cukup untuk memanjakan dia selama ini, selalu menyemangati dia selama ini. Tapi kalau misalkan dari dianya sendiri secara pribadi tidak mau mengusahakannya untuk segera bangkit, ya aku lihat di sini kamu menyerahkan kembali ke dia. Dia maunya apa, hidupnya mau seperti apa, itu dia sendiri yang menentukan jalannya. Jadi kamu tidak mau selalu menyuapi dia, atau menyuapi, bukan suap korupsi, bukan, tapi kayak mendikte dia, mengarahkan dia setiap saat, terus itu apa ya, pokoknya memanjakan ya. Kamu nggak mau terus-terusan memanjakan dia gitu ya. Aku lebih tepat kata-katanya adalah memanjakan ya. Kamu nggak mau terus-terusan memanjakan dia. Dia harus bisa tegas, dia harus bisa berdiri sendiri, dia harus bisa kuat sendiri gitu. Karena ini hidup dia gitu. Yang mampu merubah hidup dia sendiri, bukan orang lain. Dia harus bisa kuat dan menghadapi kehidupannya gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini memang kamu tidak mau banyak ikut campur di kehidupan dia, karena kamu sangat menghargai otonomi dan kebebasan dia. Dia mau apa aja silahkan, karena ini hidup dia gitu. Kamu nggak mau ikut campur yang justru malah nanti dianya ketergantungan dengan kamu. Seperti itu kalau aku lihat ya. Ouch. Terlalu banyak ya. Aku akan ambil satu kartu untuk dia dan satu kartu untuk kamu ya. Ini pesan semesta, kamu dengan dia harus bagaimana. Oke, bottom of the deck-nya adalah co-create. Oke, kalau bottom of the deck-nya co-create, jadi kalian harus bisa open minded ya. Lihat selama ini apa yang dia perjuangkan terhadap kamu, selama ini apa yang terjadi di hubungan ini, siapa yang banyak berusaha, apakah seimbang usaha kalian berdua, kamu terhadap dia, dia terhadap kamu. Kalau misalkan usaha yang kalian berikan satu sama lain di hubungan ini ternyata seimbang, oke, mungkin kamu bisa terus bersama dia. Tapi ingat lagi, lihat sebenarnya yang seperti apa hubungan ini, apa usaha yang sudah dia berikan terhadap kamu. Sehingga di sini aku lihat sebaiknya kamu lihat lagi ya, flashback, lihat lagi apa yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia.
Tapi bukan berarti di sini mungkin karena ada luka ya, karena di sini ada death ya. Kalau misalkan hubungan ini memang penuh dengan luka, bukan berarti kamu disuruh untuk menutup hati. Tidak, kamu tetap harus buka hatimu. Jika memang ada kesempatan ternyata dia nanti datang, welcome aja. Tapi bukan berarti kamu harus menerima dia secara langsung. Enggak, lihat lagi effortnya dia. Seperti itu ya. Tetap open minded, tetap buka hatimu, tapi bukan berarti kamu langsung ayo kita menikah, enggak gitu. Lihat dari effortnya ke depan gitu ya. Karena cintamu adalah sebuah karya seni yang unik. Jadi bagaimana caranya untuk mewujudkan keindahan dari seni cintamu itu? Kalau misalkan dalam cinta yang kalian miliki tapi tidak indah, itu bukan sebuah cinta. Ingat, cinta adalah seni yang unik. Jadi gimana mau membuat uniknya? Kalian sendiri yang ngebuat. Gimana mau terlihat indah, ya itu kalian sendiri yang buat. Kalau misalkan hanya sebelah pihak, ya cinta bertepuk sebelah tangan dong, emang bahagia kan? Enggak gitu ya kan. Nah jadi silakan tetap open minded dan tetap buka hatimu, tapi bukan berarti kamu langsung menerima dia. Lihat ke depannya bagaimana caranya dia dan kamu membuat hubungan ini atau cinta ini terlihat unik dan indah gitu ya kan, yang membuat kalian bahagia. Ingat, indah itu pasti kita akan bahagia. Kalau kita melihat pemandangan yang ini kan kita bahagia, kita tenang ya, penuh dengan senyuman, kebahagiaan. Iya enggak? Oke, paham ya. Oke, untuk energi dia di sini pesannya adalah higher power. Oh, tuh udah higher power. Di sini dia disuruh untuk bisa mengatasi hambatan yang selama ini dia buat ke kamu dan hubungan ini. Jadi sebenarnya hambatan yang dia buat adalah dia sendiri yang membuatnya gitu. Karena faktor ketidakpercayaan diri, keuangan yang tidak membaik, terus juga ya entah apalah masalah-masalah lagi. Intinya yang lebih kuat di sini itu ya. Nah, terus itu juga di sini dia harus bisa menunjukkan powernya, menunjukkan kemampuan dia untuk memperjuangkan hubungan ini. Dia harus sadar tentang yang mana sebenarnya sekarang dia prioritaskan. Kalau aku lihat sebenarnya rasa cinta dia atau hubungan ini sebenarnya udah menjadi prioritas utama dia sekarang. Prioritas nomor 1 dia. Hanya saja aku lihat kayak dia masih ada suatu ketakutan atau rasa ketidakpercayaan diri. Sehingga timbullah higher power ini ya, ngasih tahu ke kamu bahwa seharusnya dia memperjuangkan prioritas dia ini, yaitu tentang kamu, tentang perasaan cintanya ke kamu. Karena aku lihat juga ada ikatan spiritual yang mendalam antara kamu dengan dia. Nah, dia harus sadar itu. Ya, inilah yang sebenarnya penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perubahan. Nah, ini ya, that ini ya, perkembangan, perubahan, pertumbuhan, ya, evolusi dari dia untuk hubungan ini gitu ya. Jadi dia harus sadar diri dulu tentang ikatan spiritual yang ada di antara kalian, harus disadari dulu. Itulah yang sebenarnya penting bagi hubungan kalian untuk bisa berkembang, bertumbuh, berevolusi. Dia juga harus berevolusi di sini. Dia juga harus bisa berubah. Jangan hanya ngikutin situasi engge-engge aja. Ya dia harus bisa cari peluang di sini agar secara keuangan dia bisa membaik gitu loh. Dan aku lihat di sini dia juga harus punya semangat untuk memperkuat hubungan secara spiritual dengan kamu ya. Dia harus bisa sadar tentang sifat sejati dia ya, yang memang sekarang itu menginginkan kamu. Dan kalau cuman hanya sekedar keinginan mah ya nggak akan ada pergerakan, tapi ya harus ada tindakan kayak gitu loh. Iya kan? Nah, gitu. Kalau aku lihat di sini prioritas dia juga sebenarnya udah kamu sekarang ini. Hanya saja mungkin dia masih ada keraguan atau masih ada pilihan, masih membuat dia bingung atau gimana deh gitu, ya. Oke, bagaimana kalau pesan dari kamu? Kalau aku lihat di sini ada to be fair. Oke. Sebenarnya kalau aku lihat saat ini pun kamu masih menginginkan dia juga ya. Tapi ingat nih ya, aku lihat di sini ada to be fair. Kamu bisa menemukan
keadilan di hubungan ini. Kenapa? Ya itu tadi, karena aku lihat selama ini kamu selalu yang berjuang, dianya nggak memperjuangkan kamu. Cobalah untuk memberikan waktu bagimu, mendengarkan sekaligus berbicara kepada dirimu sendiri. Kamu harus pahami konteksnya selama ini. Sebenarnya siapa yang di sini selalu effort? Sebenarnya siapa di sini yang selalu memperjuangkan kamu, gitu ya? Dan kamu di sini bisa akhirnya banyak belajar, ya, banyak hal yang bisa kamu pelajari dari hubungan kamu bersama dia kemarin, gitu ya. Dan kamu akan mempelajari serta kamu bisa tetap terbuka dan objektif dalam memandang hubungan kalian ke depannya. Kamu harusnya bagaimana? Sikap kamu harusnya seperti apa? Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu udah tahu kok sikap apa yang harus kamu ambil atau keputusan apa, tindakan apa yang harus kamu ambil. Oke, intinya di sini pertimbangkan pilihan-pilihan kamu, pertimbangkan dari semua sisinya, dari segala aspek. Apakah ketika kamu selama ini bersama dia, kamu diperjuangkan, kamu bahagia, kamu effort dia effort, apakah kamu selama ini memberi dia juga memberi? Lihat dari sudut pandang, dari segala sisi sudut pandang, gitu ya. Terus itu juga coba lihat lagi ya, lihat lagi apakah selama ini kalian seimbang dalam take and give-nya, dalam perhatiannya, dalam effort-nya, kayak gitu ya. Karena hubungan yang terbaik adalah hubungan yang saling menguntungkan, ya. Seharusnya kalian berdua harusnya bisa sama-sama saling didengarkan, saling dihargai, saling dihormati, dan juga bisa bersikap adil kepada kedua belah pihak ataupun ya semua orang, gitu ya. Intinya hubungan itu harusnya bisa memberikan kedamaian dan kenyamanan satu sama lain, ya. Jadi kalau misalkan selama ini kamu nggak bisa diberikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, coba pikirkan lagi jika kamu mau terus-terusan menunggu dia, gitu, oke? Jadi tetap open minded, ya. Lihat lagi flashback ke belakangnya. Kamu seperti dulu ketika masih bersama dia, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan. Ingat, cinta itu tentang saling mendapatkan keuntungan. Ya, bohong kalau misalkan cinta itu tanpa syarat. Oke, kalau ditanya alasan mungkin iya, tapi cinta itu pasti menginginkan sebuah keuntungan kan, bukan hanya sebuah, tapi banyak keuntungan kan. Saling diperhatikan, saling ada untuk pasangan, saling memberi, saling menerima, saling menghargai. Itu kan keuntungan, iya kan? Ya, ingat manusia memang terlahir secara secara lahiriah. Manusia itu memang ingin diprioritaskan, ingin diperhatikan, ingin disayangi, ingin dimanja, ingin selalu mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, gitu ya. Jadi nggak usah menyalahi kodrat. Kalian bukan batu yang diinjek-injek diem aja, iya kan? Ya gitulah. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan-bulan momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Mei, ada Agustus, ada September, ada apalagi Desember. Aduh, berantakan. Ada Juni, ada Februari, kemudian ada Juli, ada Oktober. Kemudian shio-nya di sini bisa shio kamu, shio dia, atau ya deh, shio kamu atau dia ya. Ada shio macan, shio naga, shio kerbau, shio kuda, shio kambing, shio babi, shio monyet, dan shio kelinci.
Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. V, P, F, H, R, A, B, O, Y, U, K, E, M, S, T, J, Q, G, N, I, Z, X. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.